Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya dengan judul Karakteristik Perkembangan Intelektual Kognitif, Emosi, dan Sosial Peserta Didik di tingkat MI. Disusun oleh saya sendiri, Anggun Eka Mawardila, dosen pengampu Ibu Asnal Mala, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Sunan Giri Surabaya tahun 2020. Nanti yang saya jelaskan ada 3 poin, yaitu karakteristik perkembangan intelektual atau kognitif, karakteristik perkembangan emosi peserta didik, dan karakteristik perkembangan sosial peserta didik. Poin yang pertama yaitu karakteristik perkembangan intelektual kognitif peserta didik. Pengertian perkembangan kognitif anak usia dini. Perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan anak untuk mengeksplorasi lingkungan karena bertambah besarnya koordinasi dan pengendalian motorik. Maka dunia kognitif anak berkembang pesat, makin kreatif, bebas, dan imajinatif. Inteligensi atau kognitif bukanlah suatu yang bersifat kebendaan, melainkan suatu fisik ilmiah untuk mendeskripsikan perilaku individu yang berkaitan dengan kemampuan intelektual. Karakteristik perkembangan kognitif anak usia dini, sebagian besar psikologi, terutama kognitivis atau ahli psikologi kognitif, berkeyakinan bahwa proses perkembangan kognitif manusia mulai berlangsung sejak ia baru lahir. Bekal dan modal dasar perkembangan manusia yakni kapasitas motor dan sensori. Ternyata pada batas tertentu juga dipengaruhi oleh aktivitas ranah kognitif. Hubungan sel-sel otak terhadap perkembangan bayi baru dimulai setelah ia berusia 5 bulan sampai saat kemampuan sensorinya benar-benar mulai tampak. Faktor perkembangan kognitif anak usia dini. Mengenai perkembangan kognitif seseorang, banyak faktor yang menentukannya. Ada 3 faktor terpenting dalam perkembangan kognitif anak usia dini, diantaranya yang pertama, faktor nutrisi. Faktor nutrisi yaitu makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang bergizi seperti ini akan dapat mempercepat pertumbuhan otak dan tubuh si anak. Anak akan tumbuh sehat dan cerdas. Faktor yang kedua yaitu stimulasi, yaitu pemberian pendidikan yang baik kepada anak oleh orang tua. Faktor yang ketiga yaitu sarana, artinya alat-alat dapat mendorong dan mendukung pendidikan anak. Adapun materi belajar untuk meningkatkan kognitif adalah sebagai berikut, yaitu audio. Audio memperbesar dan memperjerat pendengaran sehingga lebih jelas. Belajar dengan audio meningkatkan kualitas memori seseorang. Yang kedua yaitu visual. Visual artinya memperjelas penglihatan, misalnya dengan film animasi. Yang ketiga yaitu rasa. Rasa adalah cara untuk meningkatkan ingatan kita terhadap unsur, benda, dan lain-lain. Dengan merasakan unsur tersebut, maka pengetahuan kita tentang unsur tersebut makin mendalam. Misalnya bagaimana rasa buah jeruk, es, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu raba. Raba memeriksa suatu benda dengan menggunakan telapak tangan, apakah benda ini licin atau berduri, dan lain sebagainya. Poin yang kedua yaitu karakteristik perkembangan emosi peserta didik. Perkembangan emosi anak usia dini. Perkembangan merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu. Perkembangan ini adalah proses yang bersifat kualitatif yang berhubungan dengan kematangan seseorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis di dalam diri manusia. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan
dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya, atau dapat diartikan pula sebagai perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Sedangkan emosi adalah berasal dari kata emotus atau emover yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Misalnya, emosi gembira mendorong untuk tertawa, emosi sedih mendorong untuk menangis. Para ahli juga banyak mengemukakan mengenai definisi tentang emosi, fungsi dan macam-macam ekspresi emosi pada anak. Fungsi dan peranan emosi pada perkembangan anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan bentuk komunikasi. Yang kedua, emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. Yang keempat, tingkah laku yang sama dan ditampilkan secara berulang dapat menjadi satu kebiasaan. Yang kelima, ketegangan emosi yang dimiliki anak dapat menghambat aktivitas motorik dan mental anak. Macam-macam ekspresi emosi anak. Emosi dan perasaan yang umum pada peserta didik usia SD atau MI adalah rasa takut, rasa khawatir atau cemas, marah, cemburu, merasa bersalah dan sedih, ingin tahu, gembira atau senang, cinta dan kasih sayang. Emosi pada anak yaitu 1. Rasa takut, 2. Rasa malu, 3. Rasa canggung, 4. Rasa khawatir, 5. Rasa cemas, 6. Rasa marah, 7. Rasa cemburu, 8. Kegembiraan, 9. Duka cita, dan 10. Keingintahuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keadaan anak. Yang kedua, faktor belajar. Yang ketiga, belajar dengan cara meniru. Yang keempat, belajar dengan membimbing dan mengawas. Yang kelima, belajar dengan pengondisian. Setiap anak melalui berbagai konflik dalam menjalani fase-fase perkembangan, yang pada umumnya dapat dilalui dengan sukses. Namun jika anak tidak dapat mengamati konflik-konflik tersebut, biasanya mengalami gangguan-gangguan emosi. Adapun cara mengalahkan atau meredamkan emosi anak adalah dilakukan dengan cara melepaskan ketegangan tubuh. Poin yang terakhir yaitu karakteristik perkembangan sosial peserta didik. Pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Manusia dilahirkan belum memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Kebutuhan berinteraksi dengan orang lain telah muncul sejak usia 6 bulan. Saat itu anak telah mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. Anak mulai mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial lain, seperti marah atau tidak senang mendengar suara keras, dan kasih sayang. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan mampu hidup sendiri. Mereka butuh interaksi dengan manusia lain. Interaksi sosial merupakan kebutuhan kodrati yang dimiliki oleh manusia di dalam Islam. Manusia memiliki tanggung jawab sosial yang berat. Bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Dalam perkembangan menuju kematangan sosial, anak mewujudkan tingkah laku sosial dalam interaksi sosial, diantaranya 1. Pembangkangan, 2. Agresi, 3. Berselisih, 4. Menggoda, 5. Persaingan, 6. Kerjasama,
7. Tingkah laku berkuasa. 8. Mementingkan diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu simpati. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Perkembangan sosial anak dipengaruhi beberapa faktor, yaitu 1. Keluarga, 2. Kematangan, 3. Status sosial ekonomi, 4. Pendidikan, dan yang kelima kapasitas mental atau disebut dengan emosi dan inteligensi. Yang terakhir, upaya mengembangkan sikap sosial peserta didik. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pendidik untuk mengembangkan sikap sosial peserta didik, antara lain: 1. Melaksanakan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif mengembangkan sikap kerjasama dan saling menghargai pada diri peserta didik. Pembelajaran kooperatif akan mendorong peserta didik untuk menghargai kemampuan orang lain dan bersabar dengan sikap orang lain. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif akan mengembangkan sikap membantu dan berbagi dalam pembelajaran. Siswa yang lebih pintar bersedia membantu temannya yang belum memahami materi pelajaran yang sedang dibahas. Pembelajaran kolaboratif akan menumbuhkan sikap saling menyayangi di antara peserta didik. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.